Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi berbasis web yang telah berhasil kami selesaikan. Sebelum menuju ke topik dan gambaran umum aplikasi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Windy Saida Amalia, kemudian ada Hani Putri, di mana saya dan Hani mengerjakan bagian dari admin. Selanjutnya ada Adan Hanif dan Alfadra Farigel yang mendapatkan tugas untuk menyelesaikan bagian tiket dan CSS. Topik aplikasi yang kami ambil adalah aplikasi pemesanan tiket pesawat online berbasis web. Gambaran umum aplikasi pemesanan tiket pesawat yang kami ambil adalah sebuah platform online yang memungkinkan pelanggan untuk mencari dan membeli tiket pesawat dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang di industri penerbangan dan untuk memberikan pengalaman pemesanan tiket pesawat yang lebih efisien dan terjangkau bagi pelanggan. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang mencakup pencarian penerbangan berdasarkan rute, tanggal keberangkatan, serta kemampuan untuk membandingkan harga tiket dari berbagai maskapai penerbangan. Pelanggan juga dapat memilih kursi dan melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan layanan pelanggan 24/7 untuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah dan pertanyaan terkait pemesanan mereka. Kemudian langsung lanjut ke kode programnya. Untuk di bagian admin, yang pertama di sini ada bagian untuk footer.php, di mana kode program ini digunakan untuk membuat bagian footer pada halaman web pemesanan tiket pesawat online. Kemudian selanjutnya ada index.php, di mana kode ini digunakan untuk menyajikan halaman admin yang berisi fitur-fitur web dan memungkinkan admin untuk mengelola web tersebut. Kemudian ada form koneksi, kode program yang digunakan untuk menyambungkan ke database yang telah dibuat. Kemudian untuk form login.php, kode program yang digunakan ini itu digunakan untuk halaman login sebagai admin. Kemudian from logout.php, kode program ini digunakan sebagai halaman keluar jika admin mengklik fitur logout pada halaman web. Kemudian pada from nav.php, kode ini merupakan bagian dari tata letak dan navigasi halaman admin untuk pemesanan tiket pesawat online. Lanjut untuk p_login.php, kode ini digunakan untuk memverifikasi informasi login admin dalam database dan memberikan respon berdasarkan hasil autentifikasi tersebut. Kemudian untuk reserve.php, kode ini digunakan untuk menampilkan daftar reservasi tiket pesawat. Kemudian untuk route_php, ini merupakan kode yang digunakan untuk menghapus data rute dalam database. Lanjut untuk route_u, ini kode yang digunakan untuk melakukan edit rute. Kemudian untuk route_uu.php, ini merupakan kode yang digunakan untuk memproses pengeditan data rute dalam database. Terakhir, itu route_p.php, di mana ini merupakan kode untuk memproses penambahan data rute ke dalam database. Untuk form selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hani Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian session di sini untuk login dengan identitas sebagai admin. Lalu untuk terima.php ini untuk mengupdate reservasi yang telah kita lakukan sebagai status. Lalu untuk trans.php ini untuk mengupdate data untuk data yang berhasil dihapus dari database. Lalu untuk trans.php ini untuk menambahkan data. Lalu untuk trans.u.php ini adalah untuk mengedit laman transportasi yang sudah kita pilih sebelumnya. Lalu
untuk trans uu.php ini untuk mengedit data pada database, lalu pada trans.php ini untuk memilih transportasi yang akan kita gunakan, nanti akan menampilkan hasil formnya, lalu terdapat tipe transd.php untuk menghapus data yang sudah kita pilih sebelumnya, lalu tipe transt.php untuk menambahkan data pada database, lalu untuk tipe trans.u.php untuk mengedit transportasi pada bagian tipe, lalu untuk trans.uu.php untuk mengedit tipe transportasi, lalu untuk tipe trans.php untuk mengedit transportasi dan menambahkan transportasi, lalu untuk user.php ini untuk menghapus data user yang sudah ada sebelumnya, lalu untuk user.php ini untuk menambahkan daftar data user yang baru akan memesan tiket sebagai admin. Selanjutnya untuk bagian CSS akan dijelaskan oleh Adan Hanif. Untuk pada Ionic Icon CSS ini diperuntukkan untuk agar tampilan web yang kami buat itu semakin lebih menarik dan tingkat efisiennya lebih tinggi sehingga user dapat membuka atau memesan tiket pesawat pada web kami dengan secara mudah. Selanjutnya untuk Ion Icon yang min.css-nya itu sebenarnya sama saja dengan Ionicon CSS. Akan tetapi untuk yang Ionicon min.css itu menambahkan apa yang kurang pada icon .css-nya. Untuk keseluruhan antara kedua CSS tersebut adalah sebagai optimasi kerja yang sangat maksimal. Yang kedua untuk penghematan bandwidth, terus untuk web kami itu memiliki efisien transfer data yang sangat cepat, sehingga untuk memesan atau mengedit, menghapus itu sangat cepat dan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadra. Oke, untuk yang materialize ini sama yang bawahnya, yang materialize.min ini buat ngatur background dari tampilan webnya. Jadi supaya lebih bagus lah. Lanjut Mbak ke tiket yang book.php. Oke, untuk yang book.php ini sama yang booking itu untuk menampilkan halaman pemesanan tiket. Untuk book itu nanti menampilkan notifikasi bahwa tiket itu udah berhasil terbeli. Kemudian yang booking ini menampilkan halaman untuk memesan tiket. Kemudian yang cari.php Mbak. Yang cari.php itu untuk mencari tiket yang udah kita masukin ke keranjang. Kemudian yang cetak. Nah, yang cetak.php itu untuk mencetak tiket yang udah kita beli. Kemudian untuk footer ini itu Nah, yang index.php itu adalah halaman utamanya. Nanti menampilkan tiket yang udah masuk keranjang, ada berapa tiket, terus bisa mencari tiketnya. Kemudian keranjang.php ini berisi tiket-tiket yang udah dipesan oleh user, tapi belum dibeli. Nah, untuk koneksi.php ini untuk menyambungkan ke database-nya. Kemudian untuk nav.php ini untuk mengarahkan user mau pilih kembali ke bagian keranjang tiket tadi, atau mau ke pengaturan, atau mau langsung sign out. Kemudian untuk pengaturan _p ini sama seperti pengaturan .php, cuma kalau ini menampilkan notifikasinya aja, nggak nampilin halaman pengaturannya.
Kemudian untuk pengaturan .php, ya ini nanti di sini ada nama, ada alamat, ada nomor HP, jenis kelamin dari user yang mau memesan tiket. Kemudian untuk yang pesan _p, ini nanti nampilin notifikasi kalau tiket yang kita beli itu udah terpesan atau belum. Bersambung ke yang pesan.php, nampilin halaman untuk proses bookingnya, tanggal berangkatnya kapan. Kemudian yang proses.php ini cuma nyambungin aja ke bagian yang koneksi.php di atas. Kemudian session ini ya menampilkan bahwa kita tuh harus sign in dulu sebelum masuk ke webnya. Kemudian yang sign out ini untuk menampilkan halaman bahwa kita udah sign out. Dilanjut oleh Mas Ardan. Oke, di sini untuk index.php-nya itu sebagai tampilan awal pada web untuk users atau pengunjung tiket pembelian pesawat kami itu memesan tiket dengan contoh beberapa seperti di sini. Lanjut. Nah, koneksi ini untuk menyambungkan antara database MySQL ke web yang kami buat. Tambahan lagi untuk yang index.php itu, di situ berisi tentang mengapa harus memesan tiket di web kami, artinya kelebihan daripada web kami, terus fitur-fitur apa yang ada pada web kami. Nah, itu. Terus lanjut ke yang MySQL. Nah, MySQL ini adalah untuk menambah koneksi agar bisa dapat mengakses database pada MySQL. Selanjutnya, untuk check-in .p.php sama check-in PHP itu sebenarnya hanya untuk tampilan web untuk kita melakukan login. Apakah berhasil atau tidak? Ketika yang .php itu hanya sebagai notif saja ketika kita sudah berhasil login kepada web aplikasi kami. Selanjutnya yang sign up. Nah, sign up ini terintegrasi dengan koneksi.php agar saling terkoneksi antara web-web antara sintak-sintak sebelumnya seperti indeks PHP, seperti yang sign in, selanjutnya yang sign in.php langsung aja, Mbak. Nah, untuk di sini itu sebagai tampilan sign up-nya. Nah, di sini dengan ketika kita membuat akun, di situ kan kita disuruh mengisi username, password, dan full name. Itu agar kita bisa mengakses di sign in untuk melakukan login. Nah, sign up ini berfungsi ketika kita tidak memiliki akun, maka di sini kita membuatnya pada sintaks ini. Lanjut, ini adalah tampilan dari database ya, aplikasi pemesanan tiket dengan nama database-nya itu tiket, dan isi tabelnya yaitu admin, customer, reserve, rute, trans, tipe trans, dan user. Lanjut, untuk tampilan awal dari halaman aplikasi pemesanan ini, di sini ada tampilan di mana user diberi sambutan yaitu kata selamat datang. Kemudian ini tampilan mengapa user tuh harus memilih pemesanan tiket pesawat online di kita. Kemudian ini tampilan cara kerja dari aplikasi pemesanan online tersebut. Kemudian langsung untuk klik cari untuk masuk ke bagian login. Di sini tampilan login seperti pada umumnya. Kemudian kita juga memiliki fitur sign up, di mana sign up ini untuk membuat akun, atau jika kita belum punya akun, maka kita klik sign up di sini. Karena kita sudah memiliki akun, maka sini masukkan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti akan muncul pop-up yang menyatakan kita berhasil sign in. Di sini kita memiliki beberapa fitur, yaitu fitur booking, cari tiket,
Kemudian di sini ada fitur akun. Nah, untuk cari tiket, kita langsung aja klik cari tiket. Nah, di sini merupakan tampilan dari list-list tiket yang sudah dimasukkan admin sebelumnya. Jika kita ingin mencari tiket nih dengan tujuan Yogyakarta, maka akan muncul seperti ini, di mana akan muncul list tiket dari atau tujuan ke Yogyakarta yang diurutkan sesuai dengan harga yang lebih murah. Langsung aja kita klik pesan. Di sini kita isi pesan, tanggal, booking, kode kursi juga, dan di sini tuh nanti berisi tanggal keberangkatan, harga tiket, ID user, seperti dan lainnya. Kemudian kita klik booking. Nah, di sini akan muncul pop-up di mana kita tuh tiket yang kita booking dalam proses dan mohon untuk ditunggu. Kalau kita klik OK, maka kita akan langsung menuju keranjang yang dimana berisi urutan-urutan atau list-list tiket yang berhasil kita pesan. Di sini itu statusnya masih proses. Kenapa? Karena ini akan diverifikasi dulu oleh admin, dan jika admin sudah memverifikasi maka nanti akan muncul tampilan seperti di atas ini. Untuk bagian admin, seperti ini, kita memasukkan username dan passwordnya dengan admin, dan nanti akan muncul pop-up kalau kita sudah berhasil masuk dan klik OK. Maka ini merupakan tampilan awal dari halaman admin. Nah, halaman ini juga memiliki beberapa fitur. Fitur pertama itu adalah tipe transportasi, di mana kita bisa menambahkan tipe transportasi, contohnya seperti kereta api. Nanti ada pop-up kalau berhasil ditambahkan. Nah, nanti akan bertambah seperti di atas. Juga ada ini ada edit. Misalnya kita ganti jadi kereta aja, kemudian disimpan. Nah, nanti akan berubah kereta dan klik hapus, maka data akan terhapus. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut untuk ke fitur transportation. Di sini merupakan list-list dari pesawat terbang yang kita tahu dan umum. Kemudian di sini ada add transportation, sama seperti tadi. Kita ingin menambahkan data-data atau list pesawat yang kita inginkan. Ini setelah kita cari tipe pesawat, terus ditambah. Oke. Nah, maka nanti akan muncul dia Sriwijaya 1, 2, 3. Di sini juga nanti ada fitur edit, kemudian ada fitur hapus juga. Nah, kemudian lanjut ke rute. Fitur rute ini fitur di mana kita itu menambahkan rute-rute seperti biasa, misalnya dari Palembang ke Yogyakarta atau Jakarta ke Padang. Di sini juga kita bisa menambahkan rutenya dengan contohnya seperti ini, masukkan ini tanggal, kemudian misalnya rutenya itu dari Bengkulu terus ke Papua, dengan harga misalnya kita masukkan 5 juta. Dengan transportasinya yaitu Sriwijaya. Nah, kalau kita klik tambah, kemudian nanti dia datanya akan masuk seperti di bawah ini. Seperti tadi juga kita bisa mengedit dari Papua, misalnya kita edit dari Medan, kemudian kita simpan, maka data akan tersimpan dari Medan ke Papua, dan jika ingin menghapus data, tinggal klik hapus, maka data nanti akan berhasil dihapus. Nah, data sudah berhasil dihapus. Kemudian untuk fitur lainnya yaitu reservation. Nah, di mana reservation ini merupakan fitur di mana kita admin itu untuk memproses dari pesanan yang telah masuk ke data atau database si tabel reserve tadi. Kalau kita klik proses, maka akan seperti ini. Nah, maka transaksinya itu berhasil dan selesai. Kemudian di sini ada user.
ada list user yang berhasil atau yang mendaftar pada aplikasi yang telah kita buat. Kemudian, jika seperti yang saya bilang tadi, jika si admin itu sudah memverifikasi pesanan kita, maka akan muncul seperti ini, di mana kalau kita klik ini, nanti dia akan muncul pesanan kita yang berhasil atau istilahnya tiket kita untuk terbang. Kalau kita klik cetak, maka akan tersimpan dalam bentuk PDF. Mungkin sekian presentasi kami kali ini. Jika ada salah atau sikap dan kata kami yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.